Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih khusus kita akan membahas makna alinea pembukaannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materi pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Tercatat di pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi sudah dijelaskan di dalam alinea pertama bahwasannya kemerdekaan itu hak semua bangsa. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Karena penjajahan ini memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Kita pernah menyaksikan film Soekarno. Kita bisa melihat di situ atmosfer apa, perasaan apa yang berlangsung pada masa itu, bagaimana pribumi dijadikan pembantu saja gitu, bukan di tempat-tempat sebagai mestinya, sebagai tuan rumah, malah kita dijadikan tempat untuk bekerja, diperas gitu, tenaga kita, sumber daya alamnya. Nah itu. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Yang sudah dijelaskan juga pada materi kelas 8, kita merdeka itu karena usaha kita sendiri. Bangsa Indonesia, walaupun pada rangkaian BPUPKI, yang katanya kita akan dimerdekakan oleh Jepang, tapi akhirnya kita malah terlibat intrik yang terlalu panjang, yang akhirnya malah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya kita meneguhkan diri, kita harus merdeka, karena kemauan dan keinginan sendiri, bukan dari pemberian dari negara penjajahnya. Jadi aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negaranya. Gak cuma negara aja, gak cuma pemerintah dan pemerintahan dalam hal ini, yakni warga negara juga. Warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Dalam segala bentuk tuh bukan penjajah yang wujud real aja, yang yang terasa tapi nggak dirasakan sama kita. Kayak ada loh penjajahan yang sebenarnya nggak perlu wujud realnya, nggak perlu ada tuh Belanda ada di sini, ada penjajahan yang memang seperti itu. Contohnya adalah neokolonialisme. Bentuknya adalah dari penjajahan ekonomi, penetapan suku bunga, riba segala macam adalah contoh dari neokolonialisme. Bentuk hutang juga adalah contoh dari penjajahan. Neokolonialisme ini adalah bentuk penjajahan baru di era sekarang, seperti itu. Terus dari budaya juga, yang kebarat-baratan, westernisasi itu adalah salah satu dari bentuk penjajahan. Kita mengikuti
gaya-gaya bangsa orang lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berpakaian compang-camping itu nggak semestinya, nggak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, nggak ada tuh zaman dulu, zaman nenek moyang kita pakainya compang-camping barolong gitu, nggak ada. Ya, jadi warga negara Indonesia juga harusnya senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk, nggak dalam wujud drill ikutan perang, nggak perlu sebenarnya. Perlu, cuman saat ini perang adalah pilihan terakhir. Yang seharusnya kita wujudkan sekarang adalah memiliki kepribadian bangsa Indonesia dengan mengikuti ideologi kita, yakni Pancasila. Seperti itu. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dengan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, sudah dijelaskan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia. Itu juga penjajahan. Ya, kayak merampok, merampas, itu menjajah namanya. Mengambil hak orang lain itu namanya menjajah. Sama aja. Bedanya apa kalau kita bahas Belanda, Jepang, kalau kita sendiri ternyata pernah merenggut hak asasi manusia orang lain. Seperti itu. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Tingkat yang menentukannya sampai mana? Gerbang doang gitu. Ya, telah dihantarkan kepada gerbang. Ya. Sebenarnya masih ada. Kemerdekaan ini sebenarnya adalah yang kita buat saat ini. Gitu. Ya. Karena kita sama Soekarno, sama Hatta dan reng-rengannya, bung-bung yang lain dalam masa kemerdekaan, proklamasi, PPKI, BPKI dan sebagainya, itu hanya mengantarkan kita ke pintu gerbang. Kalau pintu gerbang berarti harus dimasuki, bukan di luar, minta ditutup lagi, jangan. Kita harus masuk ke pintunya, ke dalam, masuk. Seperti itu. Kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Pas banget momentumnya nih. Jepang kalah. Belanda mau datang nih, sekutu nih, bukan Belanda, sekutu, Amerika Serikat, Inggris, segala macam kan sekutunya Belanda sebenarnya ya. Nah, pas banget lagi chaos, Jepang kalah, Indonesia nggak punya tujuan lagi nih, bukan Indonesia nggak punya tujuan lagi, Indonesia kebetulan punya momentum yang pas, kesempatan yang pas, makanya diadakanlah proklamasi. Ya, dimanfaatkan nih BPUPKI, PPKI ini untuk mengambil kembali hak-hak kemanusiaan kita, hak kemerdekaan kita sebagai manusia bangsa Indonesia. Yang C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini terlalu panjang bahasnya. Silakan baca di buku PPKN itu ada penjelasan merdeka apa, bersatu apa, berdaulat apa, adil, dan makmur itu kayak gimana. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ya, udah mencapai nih menentukan perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai di pintu gerbangnya. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Keberadaan kita sekarang saat ini bebas berpendidikan, bebas mengekspresikan, itu adalah keadaan yang sinkron, yang mempunyai keterhubungan andil dari peristiwa sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Makanya dirayakan tuh 10 November, Hari Pahlawan. Ya, untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Seperti itu. Ada loh perjuangan pahlawan tuh sampai kayak gini loh. Masa kita sebagai penerus bangsa malah terbawa lagi dengan penjajahan gaya baru, neokolonialisme ini, yang
yang bahkan sudah diwanti-wanti oleh Presiden Soekarno. Ada loh nanti Nekolim itu ada nanti. Ya. Akhirnya sudah diwanti-wanti oleh presiden kita, presiden pertama kita, Presiden Soekarno dan wakilnya Presiden Hatta yang dulu berdebat. Ini gimana kalau seandainya kita udah nggak ada? Kata Soekarno, udah serahkan aja sama penerus kita. Nah, masalahnya penerus kita harus tahu perjuangan kemerdekaan itu kayak gimana. Betapa sulitnya para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Ya, para pendiri ini, the founding father kita, telah merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh penjajah. Jangan sampai direbut lagi atau minta direbut lagi. Rebut aku dong, jangan. Karena kita harus punya prinsip sebagai warga negara Indonesia. Meskipun harta, benda segala macam membuat kita lupa akan jati diri bangsa, jangan sampai kita terbawa lagi, ya. Karena dulu pernah ada loh gubernur yang sebenarnya pribumi yang lahirnya di daerah tersebut tapi malah menjilat orang-orang Belanda, ya, pengen dapat sesuatu dari Belanda sebagai bawahannya, yang akhirnya menyiksa rakyatnya sendiri. Jangan sampai kita kayak gitu lagi demi harta dan benda. Seperti itu. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Awas, satu ini poinnya penting banget di alinea ketiga. Rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kan gitu ya. Dalam pembukaan. Jadi kita merdeka itu karena Tuhan kita, karena Allah gitu. Kalau Allah tidak meridhoi, nggak akan merdeka. Gitu. Ya, sampai dipikirin gimana tuh bambu runcing bisa mengalahkan tank baja, mengalahkan senjata api. Dipikirin gimana tuh, ibarat apa ya? Iya, itu luar biasa, kayak semut ngelawan gajah, gitu ya. Injek-injek, mati udah itu semut. Tapi dengan bebarengan gajah kalah, gitu ya. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan dan sikap keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Indonesia nggak boleh, ateis itu nggak boleh, ya. Kita harus punya wujud yang berbeda dari ideologi yang lain, yang bahkan mungkin dipisahkan, dihilangkan. Ini kan kayak liberalisme kan dipisahkan. Negara sama agama tuh dipisah, makanya bebas gitu ya, bebas mau ngapain aja ya di negara liberal mah. Nggak beda, nggak ada lembaga agamanya, nggak ada di sana, nggak ada, bebas aja mau penyembah setan, mengabdi setan, bodo amat di sana. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib percaya terhadap kekuasaan Tuhan, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia. Titik sampai situ. Bukan karena perjuangan doang, sombong amat, ya. Tapi karena ridho Allah juga di dalamnya, ya. Tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, yang mendatangkan kita menjadi warga yang merdeka, ya, menjadi masyarakat yang merdeka, menjadi negara yang merdeka. Ya. Harus ada ikhtiar dan doa itu ada. Ya. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Ini lebih ke bentuk administrasi, birokrasi, alinea keempat ini ya. Ada tercantum juga ideologi di sini.
Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara yang yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, tercantum dalam alinea keempat. Tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk harapan, cita-cita itu harus dilindungi. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah yang hendak diwujudkan. Keempat tujuan negara tersebut merupakan darah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Jadi setelah merdeka tuh kita harus ini nih, sampai di sini. Sejahtera, cerdas, tertib, merdeka, damai, abadi, adil. Makanya paham-paham radikalisme, terorisme itu nggak boleh, karena tidak menjadikan damai, tidak menjadikan adil, tidak menjadikan merdeka, tidak menjadikan tertib, apalagi cerdas dan sejahtera. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau sudah ada latihan soal berarti sudah slide terakhir. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Latihan soalnya adalah apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Tulis dalam tabel berikut. Contohnya, tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, upaya bangsa Indonesia kayak gimana? Contohnya, melindungi, contohnya diadakan program apa, misalnya ini nih, program KB memajukan kesejahteraan umum kan, program KB, program wajib belajar, gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Silakan dirinci di sini, ya, dirinci. Bapak harap nggak ada yang nyontek, walaupun sama kontennya, gitu ya, isinya, tapi bahasanya beda, ya. Kata-katanya beda, jangan sampai sama, nyontek lagi ya Allah. Apalagi kan belajar PPKN, nggak boleh nyontek, masa nyontek lagi? Kayak di rukiah tapi kesurupan lagi gitu ya. Jadi nggak boleh nyontek, ya. Boleh kontennya sama, tapi kata-katanya beda, ya. Tolong bahasanya, punyalah kalian punya kata-kata sendiri ya. Walaupun sama, tapi kata-katanya harus beda, dibikin sendiri. Jangan asal nyontek. Ya, ini pendidikan karakternya nanti hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.